Kalau ada orang di bulan Ramadan dia secara sengaja untuk membatalkan puasanya, maka dosanya termasuk pada dosa besar. Apalagi deketinnya mepet terus ya. Ah, itu nggak boleh tuh. Iya, hari dipepet, 2 hari dipepet deh gak. Malah jadian sama temennya. Tadi ada uzur, ada sakit dalam perjalanan menyusui sedang hamil, maka kita ganti dengan amal-amal yang lain sehingga tetap kebaikan di bulan Ramadan masih Allah berikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Senyum Ramadan? Senang sekali saya Ajay tentunya hari ini hadir di bulan puasa. Bagaimana puasanya? Lancar? Di pertengahan bulan yang pastinya kita nggak tahu nih. Ini antara iman kamu dengan pastinya dengan yang di atas nih, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya udah ada yang bolong belum? Kita akan bahas bagaimana nanti kita bayar hutang di bulan Ramadan bersama tentunya Ustadz Ali Gibran. Insyaallah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Abang. Alhamdulillah sehat. Kok puasa tambah gemuk kayaknya. Banyak makan malam kita banyak makan malam. Iya. Pak Ustadz, gimana kesibukannya di bulan Ramadan selain ini? Alhamdulillah. Lancar-lancar ya. Mengisi banyak acara, juga banyak silaturahmi, juga banyak saudara. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kali ini kita akan bahas utang puasa menggunung kapan mau nanggung. Benar, Masya Allah. Banyak banget anak-anak muda yang senang bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kalau memang dia tidak bisa puasa karena sesuatu dan lain hal, hutangnya lupa dibayar. Iya benar. Nah, baiknya itu seperti apa? Kalau anggapan kita udah lupa nih dari tahun 2015 nih Pak Ustadz, sampai tahun 2025 sekarang. Lupa. Aduh, udah berapa utang puasa gue ya katanya. Itu lupa apa emang kontrak? Panjang banget. Gimana Pak Ustadz kira-kira? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bang Aja yang istimewa. Masya Allah, makin cerah, makin ceria. Makin ceria Pak Ustadz. Mudah-mudahan ahli surga. Amin ya Allah. Amin. Yang sama saya banggakan dan saya doakan semua pemirsa Sohib Senyum Ramadan dimanapun berada. Masya Allah, tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan daripada bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini menjadi bulan penuh keberkahan buat kita semua. Karena sukacita yang dirasakan ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan keberkahan kepada kita. Sehingganya pantas kata Nabi, saumuli wa ana azibihi. Puasalah engkau maka aku yang akan membalas daripada puasa tersebut. Oleh karenanya puasa setiap seseorang itu beda-beda pahalanya. Ada yang pahalanya biasa-biasa saja, ada yang pahalanya sedang-sedang saja, bahkan ada yang pahalanya luar biasa. Tergantung dari bagaimana seseorang itu berpuasa. Apakah berpuasanya hanya tidur terus? Apakah berpuasanya ngomongin orang? Apakah berpuasanya betul-betul sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga itulah ganjaran, balasan, kebaikan yang mereka akan terima tergantung dari kualitas ibadah puasa itu sendiri. Namun ada banyak di antara mereka yang euforia puasa itu hanya sekitar 1 minggu saja. Mereka masih kadang-kadang di awal Ramadan, mereka masih menjaga puasanya, menjaga sholat tarawihnya, menjaga membaca Al-Qur'annya. Tapi masuk pada pertengahan daripada Ramadan, padahal di pertengahan Ramadan itu adalah adanya ampunan Allah, adanya rahmat Allah. Maka sebetulnya menjadi sayang kalau kita di bulan Ramadan dengan secara sengaja, Masya Allah, sampai kita meninggalkan Ramadan, dengan secara sengaja kita tinggalkan puasa, bahkan dengan ketidakrasa bersalahan kita tinggalkan puasa, maka ini menjadi sesuatu yang mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jaga selalu niat kita, jaga selalu konsekuensi kita untuk bagaimana caranya kita disiplin. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan keberkahan. Jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Kecuali
Sebagaimana dalam Al-Quran, "Pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Apabila kalian sakit atau dalam perjalanan panjang di bulan Ramadan, maka boleh diganti dengan fidyah dan diganti dengan melakukan ibadah puasa. Dan ini adalah sebagian daripada cara kemudahan yang Allah berikan. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kepada mereka yang sakit untuk berpuasa. Kalau sakit boleh nggak puasa. Allah juga tidak membebankan kepada mereka yang safar, ada dalam perjalanan. Kalau memungkinkan itu perjalanan jauh dan melelahkan, maka boleh tidak berpuasa dengan catatan alasannya jelas. Bukan karena misalkan puasa males karena memang nggak niat dari malamnya. Atau puasa karena memang alasannya nggak sahur. Jadi dia nggak puasa. Aduh. Kalau alasannya hanya hal-hal yang emang ketidak ada syarian, salah satu di antara yang boleh nggak puasa itu ketika sakit, nggak apa-apa nggak puasa, ya. Ketika menjadi orang gila, nggak apa-apa nggak puasa. Nggak boleh tuh Pak. Kalau boleh. pura-pura gila sejam, abis itu dia makan, abis itu udah nggak gila nih gua. Oh berarti itu separuh-separuh. Tetap nggak boleh. Oke. Terus yang haid nggak boleh, ya masih boleh untuk tidak puasa. Kemudian yang menyusui nggak boleh ketika dia berpuasa. Yang sedang hamil juga nggak boleh, nggak apa-apa ketika dia nggak puasa. Artinya Allah memberikan banyak keringanan kepada orang-orang yang mereka pada bulan Ramadan ada dalam keadaan uzur, sehingga dimaklumi untuk diganti di bulan-bulan yang akan datang. Nah ini menjadi satu hal yang memang kemudahan, sesuatu hal yang Allah berikan keringanan kepada mereka-mereka yang sakit, yang tadi dalam perjalanan, yang sedang menyusui, yang sedang hamil, yang sedang gila, dan yang sedang haid. Dan ini adalah berlaku bagi setiap siapapun yang mereka masuk di bulan Ramadan. Tapi di luar itu tidak boleh. Karena kalau ada orang di bulan Ramadan dia secara sengaja untuk membatalkan puasanya, maka dosanya termasuk pada dosa besar. Astagfirullah. Naudzubillah. Apalagi sengaja puasanya lagi puasa, tahu-tahu pacaran. Itu nggak boleh tuh, ya. Ada boleh. ya? Ada. Nah, Contoh kan? kasusnya ada. Apalagi deketinnya mepet terus ya. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh biasanya. tuh. Iya, hari dipepet, 2 hari dipepet ya gak? Malah jadian sama temennya. Ya. Ditikuk sama temen. Jadi banyak banget sebenarnya keringanan kita dalam menghadapi bulan puasa ini ya Pak Ustadz. Banyak sekali. Salah satunya tadi yang sudah Pak Ustadz sebutin adalah orang yang menyusui, orang yang hamil. Tapi kalau selama dia menyusui atau hamil, dia tidak berpuasa tapi menjalankan amalan di bulan puasa, pahalanya sama. Keren banget. Nah, jadi bagi teman-teman nih, ajib banget Bang Aja ini. Iya. Jadi saat ketika kita tidak berpuasa dikarenakan sakit, dikarenakan kita dalam perjalanan, dikarenakan kita sedang menyusui atau hamil, maka yang bisa kita lakukan untuk jangan sampai momen Ramadan itu tetap ada kebaikan. Tetap walaupun kita nggak puasa tapi punya pahala puasa, walaupun kewajiban menggantinya itu harus. Tapi pahala puasanya kita bisa dapatkan. Yang pertama, walaupun kita nggak puasa di bulan Ramadan, tapi bukan berarti ini mengganti puasa yang kita tinggalkan. Kalau itu tetap harus dilakukan ya. Tapi menambah amal di bulan Ramadan ketika kita nggak puasa, pertama yang kita lakukan, kalau kita dalam keadaan sakit, maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan menjadi pahala penambah di bulan Ramadan. Kedua, berzikir. Yang ketiga, bersolawat. Yang lebih luar biasa lagi, membagi takjil, membagi menu berbuka, membagi makanan kepada orang lain yang akan berbuka puasa. Maka siapa orang yang ketika dia memberi makan berbuka kepada orang lain, pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, tanpa mengurangi kewajiban dia untuk mengganti kodok nanti setelah bulan puasa. Tapi ini menjadi satu hal yang menguntungkan, karena kalau bukan di bulan Ramadan, ibadah kita dianggap cuma hanya kata Allah itu dibalasnya 10 kebaikan. Man sanna sunnatan wahidatan asra salawatin. Maka siapa orang yang dia memberi satu kebaikan di hari-hari bulan tertentu, di bulan biasa, maka 10 kebaikan yang Allah balas. Tapi kalau dia berbuatnya
di bulan Ramadan yudhaif lahu di'afan katsira. Maka balasannya adalah sesuatu yang dilipat gandakan dan kelipatan itu tidak pernah terhitung kelipatannya. Begitu luar biasa kebaikannya. Maka boleh kita lakukan ketika tidak berpuasa, sedang karena halangan, sedang karena tadi ada uzur, ada sakit dalam perjalanan, menyusui, sedang hamil, maka kita ganti dengan amal-amal yang lain sehingga tetap kebaikan di bulan Ramadan masih Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah. Oke. Jadi buat sobat Senyum Ramadan harus tahu dulu ya langkah-langkah awalnya seperti apa kita untuk membayar puasa yang kita batalkan, Pak Ustadz. Benar. Apalagi kalau kita memang menyusui, terus ada ibu hamil, terus juga memang sakit ya. Benar. Sakit juga memang harus sakit, benar-benar sakit. Ini kan ada yang memang dia colok mulutnya biar muntah. Ada aja tuh yang iseng gitu. Ada. Aduh. Iya. Nah, tapi Pak Ustadz ini ada pertanyaan nih Tat. Dari aku sih sebenarnya ini. Kalau misalnya ada ayah atau ibu atau paman yang meninggal. Tapi yang meninggal ini belum membayar kemungkinan. Bagaimana cara kita? Masya Allah. Jadi fafidyatu min ayamil ukhra. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketika mereka sudah meninggal dunia, maka dihitung berapa lama mereka meninggalkan puasa tersebut, tapi tidak diganti dengan puasa, tapi digantinya dengan fidyah. Berapa fidyah itu? Berarti kurang lebih 7 ons atau kita genapkan menjadi 1 liter per hari. Jadi kalau dia tinggalkan selama 100 hari, berarti kita harus membagi kepada orang-orang yang berhak menerima daripada fidyah itu sebanyak 100 liter begitu. Jadi kurang lebih harus diganti dengan fidyah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia di antara siapapun kita, coba perhatikan oleh keluarganya selama dia sakit berapa hari dia meninggalkan puasanya. Apakah meninggalkan itu dia sampai 300 hari atau sampai 600 sampai 700 hari? Berarti kan kalau 600 hari, 700 hari berarti hampir 10 tahun lebih kurang dia meninggalkan itu puasa. Kan begitu. Nah, itu dihitung dengan kelipatan per 1 liter tadi atau 7 ons atau 1 sa gitu. Kalau 700 hari misalnya berarti 700 iya, liter. Berarti 700 liter sekitar berarti ya 700 literan 2 karung lebih. 2 karung lebih. Dan itu dibagikan ke mustahik yang memang sudah ditentukan. Ditentukannya dari mana Pak? Jadi fidyah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya fakir, miskin, terus amilin yang mengatur daripada fidyah tersebut. Terus ada juga mu'alaf. Mu'alaf ya? Boleh dapat fidyah. Boleh. Tolong ya. Iya. Fidyahnya diberikan. Oke, terus orang Ibnu Sabil yang sedang menuntut ilmu. Terus juga gharimin, mereka yang sedang banyak hutang. Ya, banyak hutang apa enggak nih? Cicilan aja sih. Kalau hutang terhitung cicilan lah ya. Iya. Jadi boleh tuh ya Pak? Boleh dikasih. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang bisa dapat dari fidyah itu ya. Nah, inilah yang luar biasa bahwa agama itu memberikan banyak manfaat. Begitu luar biasanya bahwa agama ini memberikan nilai manfaat dari setiap apapun yang kita buat. Oleh karenanya jangan sampai kesempatan Ramadan ini kita tidak manfaatkan untuk terus melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Kalau memang kenyataan pada kondisi kita tidak berdaya untuk berpuasa karena sakit, karena dalam perjalanan, karena hamil, karena menyusui, karena sedang gila, karena itu semua, tapi juga jangan sampai kita akhirnya malah tidak berbuat kebaikan dengan cara yang lain. Kan rugi dong, betul. Bulannya berkah, manfaatkan. Ketika nggak puasa masih bisa membagi makanan kepada orang lain. Ketika nggak puasa masih bisa menyantuni anak yatim, memberi santunan kepada fakir miskin. Walaupun nggak puasa tapi masih memberikan berbuka kepada orang banyak. Tentu pahala itu pun akan dinilai pahala puasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Masya Allah ya. Tapi kalau kita melihat orang yang sengaja akhirnya di tahun berikutnya dia tobat. Nah iya, jadi penggantian daripada puasa itu pun, kalau misalkan tahun ini kita meninggalkan puasa, maka seyogianya sebelum daripada masuk bulan Ramadan,
sebelumnya, setelahnya, maka kita harus segera menggantinya. Bisa diganti di hari-hari biasa, bisa diganti di hari-hari ketika kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Contoh, Ustadz boleh nggak kalau saya ganti puasa Ramadan bareng dengan saya puasa sunnah Senin Kemis? Boleh apa enggak? Boleh. Berarti dia punya dua pahala. Pahala pertama kewajiban dia menggugurkan daripada kodok puasa wajibnya tertunaikan. Yang kedua berarti dia kewajiban daripada pahala puasa sunnah Senin Kemisnya Allah kasih sama siapa? Sama orang yang ketika dia puasa bisa melakukannya di hari-hari lain setelah Ramadan dan dia kerjakan puasa itu di hari Senin dan Kamis. Karena puasa Senin Kamis ini adalah merupakan sunnah, merupakan ibadah yang dianjurkan, bahkan menjadi sunnah muakkad, pahalanya seperti pahala wajib. Maka ketika kalau kita melakukannya di bulan-bulan setelah Ramadan, di hari Senin atau di hari Kamis untuk mengganti puasa wajib kita yang kita tinggalkan, maka pahalanya dua. Pahala wajib dapat, pahala sunnah dapat. Gitu. Tapi Pak Ustadz kan kita kalau puasa Senin Kamis itu kan hitungannya bukannya beda ya? Ternyata sama aja, kita bisa ganti. Bisa, enggak, artinya gini, kalau puasa wajib harus diganti. Kalau puasa Senin Kemis ini kan nggak bisa diganti. Tapi ketika kita melaksanakan puasa wajib ini pada hari Senin dan Kemis, maka pahalanya dua. Pahala wajibnya dapat, pahala sunnahnya dapat. Masya Allah. Ya. Jadi bertambah pahalanya. Kalau kita menggantikan dengan misalnya puasa Daud, Pak Ustadz? Nah, puasa Daud menggantikannya misalkan kan kalau puasa Daud diseling kan, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Maka tetap kita mendapatkan pahala mengkodok dari wajib kita dapat, pahala Daudnya juga dapat. Oh, didabel. Atau kita ganti dengan Ayamul Bait misalkan, puasa-puasa pertengahan, 15, 16, 17. Nah, pahala wajibnya dapat, pahala Ayamul Baitnya juga dapat. Begitulah luar biasanya ketika kita melakukan kebaikan di mana di hari itu bertepatan dengan hari-hari yang di mana Allah memberikan pahala sunnah, kita pun dapat pahala sunnahnya. Masya Allah. Jadi sangat amat mudah kita tentunya untuk menggantikan bagi orang yang ingin belajar ya Pak Ustadz ya. Benar. Bagi orang yang ingin belajar mengerti apa dari arti kodok, terus membayar puasa yang baik seperti apa. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya ada usia lanjut nih Tat, dia pengen ganti, tapi sebenarnya badannya udah nggak kuat. Ada alternatif yang sangat mudah nggak? Nah, jadi ini sama halnya ketika orang yang sudah uzur itu, yang sudah tua, yang ketika dia berpuasa nggak sanggup buat gantinya. Nah, sama seperti kayak orang yang ketika dia sakitnya sudah nggak mungkin dia bisa sembuh karena kondisi yang udah tidak memungkinkan. Maka hal yang demikian ini harus diganti dengan fidyah. Harus diganti seperti orang yang tadi meninggal dunia, diganti dengan fidyah. Kalau memang dimungkinkan orang ini nggak bisa untuk melakukan daripada ibadah puasa lagi, maka diganti dengan fidyah. Di antaranya 7 ons tadi sekitaran 1 literan tadi. Jadi kalau dia 10 hari dia nggak kerjakan berarti 70 ons atau 7 liter. Dia harus berikan ke orang lain. Oh, berarti sama penjelasannya kurang lebih ya. Jadi kita harus bayar fidyah. Jadi faman minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Jadi kalau apabila ada orang yang ketika bulan Ramadan lalu dia sakit atau dalam perjalanan atau ketika tadi tua lalu tidak sanggup, maka fafidyatun, dia bayar fidyah gitu. Kalau digantikan dengan anaknya yang berpuasa Pak Ustadz misalnya. Nah, tetap kewajiban bayar fidyahnya harus ada. Benar, itu ya. Tetap mengganti puasa kodonya sama anak boleh. Tapi fidyahnya tetap harus dijalankan. Nih, 1 tahun pertama ketika orang meninggalkan puasa menuju tahun kedua. Misalkan kita tinggalkan puasa di tahun 2025. Mau masuk 2026, batasan dari tahun pertama itu adalah Ramadan tahun depan. Sebelum tahun depan dia sudah tunaikan, itu tidak ada kewajiban fidyah. Oke. Tapi kalau tahunnya lagi baru diganti, udah 2 tahun 3 tahun baru ganti, baru dia bisa melaksanakan untuk mengganti puasa. Tapi itu sudah harus dengan fidyah.
Harus dengan fidyah. Tapi tahun pertama tidak dengan fidyah. Kalau orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, dalam keadaan hamil, dalam keadaan menyusui hari pertama di bulan tahun pertama. Tapi kalau tahun kedua ternyata dia masih belum bisa melaksanakan, berarti tahun kedua sudah dengan fidyah, dia membayar fidyah untuk menggantinya. Kalau sekarang misalnya orang tua, ini anak-anak Oke. yang tidak berpuasa, gitu. Kita tuh anak kecil tuh wajib berpuasa itu di umur berapa, Pak? Oke, jadi batasan pertama kewajiban dari anak laki-laki dan perempuan itu saat ketika masuk pada waktu balik. Usia balik itu pertama laki-laki sekitaran 12 tahun sampai 14 tahun. Kalau perempuan sekitaran 10 sampai 14 tahun. Dan itu kedua, kalau laki-laki walaupun umurnya misalkan belum 12 tahun tapi di 10 tahun dia sudah mimpi jima, mimpi basah, nah maka itu pun sudah masuk pada kategori dia sudah mulai masuk tanda balik. Akil balik. Maka ini menjadi satu syarat, dia harus sudah wajib sholat, dia harus sudah wajib puasa. Maka aneh kalau ada orang umurnya 45 tahun ya gak sehat, nggak sakit, nggak gila, nggak head. Oh ternyata belum balik. Ada juga tuh kayak gitu ya. Oh nggak ada udah balik semua umur segitu. 40 tahun belum balik ya. Jadi nggak apa-apa tuh ya Pak Ustadz umur 10 tahun kalau dia udah akil balik. Iya. Nah, tapi kalau dia sudah mimpi, dia sudah tahu tentang mana nafsu itu, dia sudah tahu tentang masalah kedewasaan, berarti tanda-tanda daripada kebalikan itu sudah ada pada anak tersebut gitu. Oke, jadi yang kita bisa terapkan untuk sekarang mungkin ya Pak Ustadz adalah kita menggantikan itu dulu dengan fidyah. Benar, jangan sampai, karena kenapa ini harus diganti? Puasa ini harus diganti, harus diqadha di bulan-bulan yang lain, juga harus diganti dengan fidyah saat kita melalaikan, mengabaikan sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena puasa ini menjadi rukun dalam Islam. Rukun itu apa sih maknanya? Rukun itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bahasanya dia ini kewajibannya sama seperti melaksanakan daripada sholat. Itu. Jadi sholat itu ketika ditinggalkan harus diganti. Puasa ketika ditinggalkan harus diganti. Begitu. Maka ini jangan sampai ketidakfahaman kita terhadap hukum, bahwasanya hukum daripada melakukan puasa ini adalah fardu ain, wajibnya wajib ain. Apa maknanya? Bahwa nggak boleh kita meninggalkan kecuali ada sebab. Itu. Kalau kita meninggalkan tanpa sebab, maka dosanya sepanjang belum diganti masih berterusan tuh. Waduh. Sebegitu banyak. Pantas Allah bilang bahwa aku akan sediakan bagi mereka surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa itu adalah satu adalah surga Ar-Rayyan namanya. Surga Ar-Rayyan ini Allah persilahkan, Allah berikan, Allah berikan kepada mereka-mereka yang menjaga daripada puasa Ramadan. Sehingga kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin, bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Surga pernah rindu. Buat siapa? Buat 4 golongan. Pertama, shaum Ramadan. Orang yang ketika di bulan Ramadan dia berpuasa. Ini adalah dirindukan surga. Pengen dirindukan surga? Pengen. Surga yang mana? Oke. Nah, jadi bagi kita sebagai umat Islam itu menjadi satu hal yang harapan, bahkan dirindukan surga itu menjadi sesuatu hal yang diinginkan. Salah satu diantaranya adalah ketika orang di bulan puasa, shaum Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Maka betapa bahagia kita ketika Ramadan tiba lalu kita mengisi puasa di dalamnya. Kenapa? Karena bukan hanya pahala dilipat gandakan, bukan hanya balasannya dari Allah, ternyata makhluk Allah yang bernama surga merindukan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, surga itu merindukan kepada siapa? Hifdzul lisan. Orang yang ketika berpuasa dia jaga lisannya. Dia nggak ngomongin orang lain, dia nggak gibah, dia nggak jelekin orang. Puasanya benar-benar jaga banget. Yang dia pengen cuma ridho Allah, yang dia pengen balasan dari Allah, yang dia pengen adalah cintanya Allah. Nggak ada lagi. Maka dia jaga lisannya.
Yang ketiga, siapa orang yang berpuasanya dia yang dirindukan surga, qiraatul Quran. Dia jaga puasanya di bulan Ramadan dan dia juga perbanyak membaca Al-Quran. Tadi, kalau misalkan kita nggak bisa puasa di bulan Ramadan karena sakit, tapi kan masih bisa baca Quran. Kalau kita di bulan Ramadan nggak bisa puasa karena perjalanan jauh, tapi kan masih bisa baca Quran. Ya, kalau di bulan Ramadan ternyata kita hamil, ternyata kita sedang menyusui, tapi kan masih bisa baca Quran. Ternyata membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi jalan dirindukannya surga bagi mereka. Dan yang keempat, mutmainul jian. Nih, walaupun kita nggak puasa, kalau pengen dirindukan surga, maka apa yang harus kita lakukan? Mutmainul jian, memberi kepada mereka yang akan berbuka. Masya Allah. Seneng memberi nggak? Seneng. Pernah ngasih? Gil, kemarin di kantor siapa yang suplai? Nah, kalau udah bahasa begitu nggak punya pahala tuh. Oh, nggak boleh ya? Oh, ya. Nggak. Tapi ya memang saya senangnya kalau bulan puasa, Pak Ustadz. Senang berbagi ya? Iya. Sekitar rumah. Iya, cuman kan nggak boleh diomongin. Tapi boleh nggak sih diomongin? Boleh ya? Boleh. Nah, saya tuh senang banget kalau misalnya kayak yang jual gorengan nih ya, kayak ibu-ibu, saya beli semua. Nah, jadi kalau ada teman-teman di mana-mana nih lagi kelapangan rezekinya lagi bagus nih ya enggak? Tapi lagi nggak puasa ya kan? Nah, boleh tuh kita pesan GoFood, kita pesan makanan ke ini lalu kita bagikan ke orang banyak. Ini adalah jadi hal walaupun kita nggak puasa karena sakit, karena ada uzur, tapi kita masih dapat pahala puasa. Kenapa? Karena rezeki kita dinikmati orang lain di bulan puasa. Gitu dong. Ya. Jadi jangan ketika nggak puasa nggak punya pahala yang lain, rugi banget. Iya, sayang ya. Sayang karena dong. Kan 1 tahun cuma 1 kali datangnya dan belum tentu tahun depan kita juga bahkan ketemu. Benar. Iya kan kita nggak tahu Ramadan. Dari kebaikan yang mana yang mendatangkan ampunan Allah buat kita. Betul. Dari kebaikan yang mana yang ternyata itu membuka pintu rezeki buat kita. Dari kebaikan yang mana yang akhirnya itu menggantikan segala kesulitan menjadi kemudahan. Boleh jadi saat ketika kita memberi kepada orang lain, memberi kebahagiaan kepada orang lain, memberikan bukaan makanan kepada orang lain, saat dia berdoa dan kita tidak tahu doanya dia didengar oleh Allah, ternyata doa itu yang menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah gantikan kesulitan dengan kemudahan. Kita nggak pernah tahu, karena doa yang hebat itu adalah doa yang ketika orang yang mendoakan tidak pernah, orang yang didoakan tidak pernah mendengar didoakan oleh orang yang mendoakan. Ya Allah, terima kasih hari ini orang itu membagi rezeki kepada saya. Semoga tambah berkah. Doa itu yang dikabulkan. Boleh jadi karena doa itu kita masuk surga, bukan karena ibadah kita. Maka sering-seringlah berbuat baik. Ada kemungkinan tuh kayak gitu ya? Ada dong. Allah nggak ngelihat amalan kita. Mungkin amalan kita nggak Allah lihat. Sholat kita nggak Allah lihat. Puasa kita nggak Allah lihat. Kecil kita punya ibadah. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain dan itu dirasakan manfaatnya besar oleh orang lain, ternyata kita masuk surga itu karena kita berbuat baik kepada orang lain. Berarti kalau kita, kan kadang kita memberi nih Pak Ustadz. Iya kan, kadang kita memberi nih Sobat Senyum Ramadan. Orang ini bilang, Alhamdulillah insya Allah rezekinya lancar. Alhamdulillah insya Allah diganti beribu-ribu kali lipat. Bisa itu yang didengar? Bisa ternyata. itu yang didengar. Tapi jangan jadi begini nih, jangan begini berpikirnya. Udahlah kalau gitu, gua ngasih makan aja orang terus. aja deh, nggak usah puasa. Iya. Itu juga nggak boleh tuh ya. Iya. Jangan Kadang kan gitu. takutnya itu menjadi jalan pintas juga nih buat teman-teman yang tidak ingin puasa. Jadi oh ya udah, kalau kayak gini kita bayar aja, kita beli aja. Nggak gitu juga kali. Nggak gitu, nggak. Tapi konsepnya bahwa kita tidak pernah tahu dari sisi mana kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi Allah adalah sebaik-baik maha penilai kebaikan. Itu. Kenapa? Karena Allah itu memasukkan kita ke dalam surga, mengampuni dosa, mengabulkan doa, bukan karena dari sholat kita, mungkin karena dari puasa kita, mungkin bukan dari itu, mungkin dari kita baik sama orang lain. Itu pun bisa jadi ukuran di mana Allah bisa melihat dari kebaikan kita. Itu, maka jangan pernah putus kebaikan di bulan Ramadan. Walaupun gak puasa, tetap berbuat baik. Walaupun puasanya sakit, tetap ibadah-ibadah yang lain jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Nah, kurang lebih seperti itu nih Sobat Senyum Ramadan. Dan Pak Ustadz, saya ingin ngajak teman-teman yang ada di rumah, yang lagi nonton atau yang lagi lihat media sosial, kita mau main kuis interaktif.
Oh gitu ya? Iya dong. Boleh. Jadi dari tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan ya. Sekarang kita main dulu. Aku bakal kasih 3 pertanyaan. Siap. Ya. Nanti teman-teman Sobat Senyum Ramadan bisa jawab di kepalanya masing-masing. Bener. Atau tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi aku akan tanya, nanti Pak Ustadz juga jawab. Oke? Oke. Dan Pak Ustadz mungkin bisa kasih beberapa penjelasan sedikit. Siap. Yang pertama, jika seseorang lupa mengganti utang puasa hingga melewati 1 Ramadan lagi, apakah dia hanya wajib qada atau ada denda tambahan? Ya. A. Cukup qada aja. B. Qada plus fidyah. C. Nggak perlu diganti karena udah lewat 1 tahun. Jadi teman-teman pilihannya jawab ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke dikunci. Jadi jawaban yang benar apa Pak Ustadz? Yang benar jawabannya B. B. Iya. Jawabannya adalah qada plus fidyah. Iya, karena melewati dari 1 tahun. Karena melewati dari 1 tahun. Benar. Jadi penjelasannya adalah apa dia hanya wajib qada atau denda tambahan? Jawabannya adalah B, qada plus fidyah. Benar. Kenapa Pak Ustadz? Karena melewati dari 1 tahun. Karena melewati Kalau dari belum 1 1 tahun itu masih hanya qada. Oke. Kewajibannya hanya qada, hanya mengganti dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Tapi ketika dia sudah lewat, misalkan puasa 2025, 2026 nih dia nggak qada nih, masih kosong. Baru 2027 dia qada. Berarti dia sudah punya kewajiban mengqada dan mengganti dengan fidyah. Satu harinya itu adalah 7 ons tadi. Berarti kalau 10 hari 70 ons gitu. Oke, jika seseorang sakit bertahun-tahun dan gak bisa puasa, dia harus A. Tetap qada kapanpun dia sehat. B. Ganti dengan fidyah. C. Tidak perlu melakukan apa-apa. Kita kunci 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar apa Ustaz? Oke, jawaban yang benar B, fidyah. B, ganti dengan fidyah. Karena kan kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak sehat-sehat kan gimana ya Pak Ustaz ya? Iya. Jadi harus digantikan dengan fidyah. Betul. Dengan hitungan yang tadi ya, 7 ons. 7 on. Karena kita nggak tahu bahwa setelah dia sakit bertahun itu apakah dia sembuh atau dia maksimal, tapi yang sudah terlewati bertahun itu gantilah dengan fidyah. Dengan fidyah. Jangan lupa teman-teman 7 ons atau setara dengan 1 liter ya. Betul. Oke, selanjutnya Pak Ustadz, qada puasa harus dilakukan A. Berturut-turut seperti Ramadan. B. Bebas kapan saja sebelum Ramadan berikutnya. Atau C. Bisa digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis. Oke. Bisa, itu B dan C benar semua. B dan C benar semua ya. Jadi bebas kapan aja asal sebelum Ramadan berikutnya. Oke. Dan bisa digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis. Benar. Betul ya. Nah jadi buat teman-teman yang sudah menjawab dan jawabannya tepat, dilakukan. Jangan cuma dijawab ya Pak Ustadz ya. Tapi terima kasih yang sudah mengikuti kita Pak Ustadz. Aku boleh minta 1 ayat dulu Pak Ustadz untuk tema kita hari ini. Utang puasa menggunung, kapan mau nanggung? Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Famangkana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra." Kalau ada di antara kita sakit, ada halangan, ada hal-hal lain yang menyebabkan kita nggak puasa, maka kewajibannya adalah mengqada atau mengganti di bulan-bulan yang lain. Dan kewajiban kedua membayar fidyah. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah terima puasa kita sehingga ibadah puasa ini menjadikan sebab kita dirindukan surga dan mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah keren banget. Dan semoga podcast ini juga bisa menjadi pengingat ya. Amin. Untuk teman-teman Sobat Senyum Ramadan yang lagi nonton. Nah, kita akan bahas keseruan apa lagi nantinya Pak Ustadz. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama, sudah Bang Ajay. mampir ke podcast yang sangat keren ini. Keren. Buat Sobat Senyum Ramadan terima kasih. Selalu stay tune terus, pantengin terus podcast Senyum Ramadan karena nanti bakalan ada ilmu-ilmu menarik lainnya. Saya Ajay, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.